Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dengan NIM 2208 1030 1107. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah dua perusahaan di sektor transportasi dan logistik, yaitu PT Temas dan juga PT BLTA atau Bintang Laju Tanker. Di sini saya akan membahas mengenai prospek atau masa depan dari industri kedua perusahaan tersebut. Nah, kebetulan kedua perusahaan tersebut ini industrinya yaitu angkutan laut. Nah, jadi bagaimana prospek ke depan untuk industri angkutan laut ini? Nah, di sini saya menggunakan analisis Porter's Diamond. Yang pertama yaitu kondisi faktor. Nah, baik Temas maupun BLTA ini sama-sama bergerak di industri angkutan laut. Bedanya Temas ini merupakan pengiriman dengan peti kemas, sedangkan BLTA ini merupakan pengiriman bahan kimia. Nah, untuk kondisi permintaannya sendiri untuk di sektor angkutan laut ini sendiri bisa dibilang cukup banyak dan akan meningkat tiap tahunnya. Hal itu dikarenakan sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 2.200 pelabuhan umum, angkutan laut itu memegang posisi kunci dalam perdagangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, permintaan akan jasa angkutan laut itu cukup tinggi. Nah, dan untuk industri terkait, baik Temas sendiri ini Temas bekerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan manufaktur atau berpartner dengan beberapa perusahaan manufaktur untuk mengirimkan produk mereka ke seluruh penjuru Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Nah, untuk BLTA sendiri mereka juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bahan kimia atau petrokimia dan juga minyak seperti minyak sawit atau minyak alam untuk didistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh dunia. Nah, yang terakhir, kedua perusahaan ini juga memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Nah, untuk kedua perusahaan ini mereka itu memiliki strategi yaitu sama-sama hendak menambah jumlah armada dan sama-sama mampu berlayar baik itu domestik maupun internasional. Nah, BLTA ini berupaya untuk mempertahankan dan menambah kontrak dengan pelanggannya, sedangkan Temas berupaya meningkatkan sistem klik Temas, yang mana di sistem klik Temas ini di dalamnya itu ada informasi mengenai jadwal pengiriman dan informasi mengenai perusahaan. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki beberapa pesaing di bidang usaha yang sama. Jadi, perusahaan-perusahaan yang di bidang sejenis ini tidak hanya perusahaan dua ini, tapi ada cukup banyak perusahaan yang sejenis. Jadi, kedua perusahaan ini harus terus berinovasi agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis profitabilitas dari kedua perusahaan tersebut. Nah, di sini untuk analisis profitabilitas saya menggunakan rasio profitabilitas seperti ROE, ROA, NPN, dan lain-lain. Nah, dari perhitungan menggunakan rasio-rasio tersebut, diketahui bahwasanya untuk Temas sendiri ini ya, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, untuk perhitungan rasio profitabilitasnya ini mengalami kenaikan dan naik sangat signifikan itu pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 rasio profitabilitas perusahaan Temas ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu dikarenakan penjualan mereka berkurang. Nah, untuk profitabilitas dari BLTA sendiri ini kurang lebih sama seperti Temas ya. Jadi sejak tahun 2019 hingga 2023 rasio profitabilitas dari BLTA sendiri ini terus meningkat tiap tahunnya, meskipun peningkatannya tidak setinggi Temas tadi. Namun meskipun meningkatnya sedikit-sedikit, tapi BLTA ini konsisten. Hal itu dibuktikan bahwasanya tidak ada penurunan dari hasil perhitungan rasio profitabilitas sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis valuasi dari kedua perusahaan ini. Apakah perusahaan ini termasuk overvalue atau undervalue? Nah, kita mulai dari Temas terlebih dahulu. Nah, untuk Temas sendiri ini dari perhitungan BBV sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 ini selalu mengalami peningkatan pada rasio BBV-nya.
pada 2019 PBV Temas itu hanya sebesar 0,5, itu merupakan under value. Namun pada tahun 2023 PBV Temas ini tembus menjadi 3,53. Nah, untuk price earning ratio-nya sendiri selama 5 tahun ini, dalam kurun waktu 5 tahun ini mengalami sangat fluktuatif bisa dibilang, yaitu sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020, lalu turun lagi, kemudian naik lagi pada tahun berikutnya. Nah, untuk yang BLTA sendiri, untuk rasio PBV-nya ini selama 4 tahun ya, terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, ini terus mengalami penurunan nilai, yang mana PBV artinya nilai perusahaan ini semakin murah tiap tahunnya. Nah, untuk hasil perhitungan price earning ratio-nya pun juga sama. Jadi semakin lama ini terhitung sejak tahun 2021 ini perusahaan memperoleh hasil price earning ratio itu sebesar 15,4. Dan namun pada tahun 2023 ini turun cukup jauh menjadi 5,4. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai solvabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut. Nah, kita mulai dari rasio likuiditas dari PT Temas sendiri. Nah, untuk rasio likuiditas saya menggunakan quick ratio dan current ratio. Dari periode 2019 hingga 2023, untuk quick ratio dan current ratio Temas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang mana pada tahun 2019 ini quick ratio-nya itu sebesar 43% saja, dan pada tahun 2023 itu sudah berubah menjadi 198%, yang mana ini mengindikasikan bahwa likuiditas perusahaan ini semakin bagus setiap tahunnya. Sedangkan untuk BLTA sendiri juga sama seperti Temas, yaitu sejak tahun 2019 ini hingga tahun 2021 rasio likuiditasnya ini terus mengalami kenaikan. Nah, bedanya di tahun 2022, jika PT Temas ini konsisten mengalami kenaikan hingga tahun 2023, untuk Temas sendiri ini pada tahun 2022 itu sempat mengalami penurunan hingga rasionya itu di bawah 100% atau 1. Nah, tapi setelah itu pada tahun 2023 kembali lagi naik menjadi sebesar 238 untuk quick rasionya dan 252 untuk current rasionya. Nah, untuk solvabilitasnya sendiri di sini saya menggunakan debt to asset ratio dan juga debt to equity. Nah, baik dari Temas maupun PLTA, dari perhitungan debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio ini bisa dibilang menunjukkan bahwa tiap tahunnya hasilnya itu mengalami penurunan untuk rasio solvabilitasnya itu sendiri, yang mana ini menandakan bahwa kedua perusahaan ini sebenarnya bagus, utangnya ini semakin berkurang ditimbang dengan aset dan ekuitas yang dimilikinya untuk tiap tahunnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap profitabilitas perusahaan serta arus kasnya, maka di sini masuk ke tahap terakhir, yaitu saya akan memberikan saran kepada kreditur dan juga investor. Yang pertama-tama saya akan memberikan saran kepada kreditur terlebih dahulu yang hendak meminjamkan modal kepada salah satu dari perusahaan ini. Nah, saya menyarankan kepada kreditur itu untuk meminjamkan modalnya kepada PT Temas. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dari hasil analisis likuiditasnya itu konsisten naik selama tahun 2019 hingga tahun 2023 untuk yang quick ratio serta current rasionya. Nah, sebenarnya PT BLTA ini juga bagus secara perhitungan solvabilitasnya, namun cuman mereka ini tidak konsisten seperti Temas, yang mana pada tahun 2022 perhitungan solvabilitasnya itu sempat anjlok meskipun naik lagi pada tahun 2023. Maka dari itu saya lebih menyarankan untuk PT Temas yang lebih konsisten. Nah, setelah tadi saran untuk kreditur, di sini saya juga akan memberikan saran untuk investor atau orang-orang yang ingin menanamkan modalnya di salah satu perusahaan ini. Nah, setelah menganalisis banyak hal tadi, mulai dari profitabilitas hingga valuasinya juga, di sini saya menyarankan kepada investor itu untuk membeli saham BLTA. Mengapa saya menyarankan BLTA? Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil analisis profitabilitas yang telah saya lakukan, itu menunjukkan bahwasanya hasilnya itu
konsisten naik sejak tahun 2019 hingga 2023. Nah, sedangkan Temas ini sebenarnya juga mengalami kenaikan dan juga saya bilang ini cukup bagus juga. Namun pada tahun 2023 ini profitabilitas yang diperoleh mereka ini anjlok cukup signifikan. Nah, maka dari itu saya lebih merekomendasikan BLTA yang dia itu mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya itu sedikit demi sedikit, tapi dia konsisten setiap tahunnya.